Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas mengenai benarkah kemunculan tanduk setan dari arah timur pertanda kiamat? Simak videonya sampai habis. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, banyak nas sahih yang menunjukkan salah satu di antara tanda hari kiamat sudah dekat adalah banyak terjadinya kekacauan, peperangan, dan pembunuhan. Juga sahabat budiman, munculnya banyak fitnah di tengah-tengah kaum muslimin yang berbentuk perpecahan yang berakhir saling mengkafirkan dan memfasikkan, bahkan diakhiri dengan pembunuhan, merajalelanya kemaksiatan di kota-kota dan di desa-desa. Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil dari Ibn al-Jauzi dalam kitab Asyratus Sa'ah yang diterjemahkan Beni Sarbeni menjadi Hari Kiamat Sudah Dekat menjelaskan bahwa sebagian besar fitnah yang menimpa kaum muslimin muncul dari arah timur, yaitu dari arah keluarnya tanduk setan. Hal ini sesuai dengan yang diberitakan oleh Nabi SAW. Dijelaskan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sedangkan beliau menghadap ke arah timur. Apa penjelasan beliau? Ketahuilah, sesungguhnya fitnah itu dari sana, dari arah munculnya tanduk setan, ataupun dari arah timur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kata dari tanduk setan di atas maknanya adalah kekuatan setan dan pengikutnya, ataupun sesungguhnya matahari memiliki tanduk secara hakiki. Ada juga yang mengatakan sesungguhnya setan menempatkan matahari sebagai tanduk di kepalanya agar sujud kepada matahari terjadi adapun tertuju kepadanya. Penjelasan ini adalah dalam kitab Fathul Bari. Pula sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, pangkal kekufuran dari sana, dari arah keluarnya tanduk setan, yakni dari arah timur. Penjelasan ini dalam Sahih Muslim kitab Al-Fitan Syarah An-Nawawi. Pula sahabat budiman yang dirahmati Allah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa beliau berkata, Nabi SAW berdoa, Ya Allah, limpahkanlah keberkahan bagi kami di dalam sha dan mud kami, dan berikanlah keberkahan kepada kami pada negeri Syam dan negeri Yaman kami. Lalu seorang laki-laki dari kaum berkata, Wahai Nabi Allah, dan pada Irak kami. Beliau Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di sana ada tanduk setan, fitnah berkecamuk di sana, dan sesungguhnya kekerasan hati terdapat di timur. Hadis riwayat At-Tabrani. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan, fitnah yang pertama kali muncul sumbernya dari arah timur. Fitnah ini sebagai sebab terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin, dan itulah di antara hal yang menyenangkan setan dan menjadikannya bergembira. Demikian pula bid'ah-bid'ah timbul dari arah timur. Lalu sahabat budiman yang dirahmati Allah, Dr. Yusuf bin Abdullah menyebut dari Iraklah munculnya kelompok Khawarij, Syiah, Rafidah, Batiniyah, Qadariyah, Jahmiyah, dan Mu'tazilah. Demikian pula kebanyakan ajaran-ajaran kufur berkembang dari timur, dari arah Persia, yaitu Majusi ataupun penyembah api seperti Zoroastrian, Manawiyah, Mazakiyah, dan yang baru-baru ini muncul adalah Qadianiyah dan Bahaiyah, juga mazhab-mazhab lain yang menghancurkan. Demikian pula munculnya kaum Tartar pada abad ke-17 Hijriah dari arah timur. Dengan sebab tangan-tangan merekalah terjadi banyak penghancuran, pembunuhan, dan kejelekan yang sangat besar sebagaimana tercantum dalam buku-buku sejarah. Menurut Yusuf bin Abdullah, sampai saat ini senantiasa timur menjadi sumber fitnah, kejelekan, bid'ah, khurafat, dan ateisme. Begitu juga paham komunis yang tidak mengakui adanya Tuhan berpusat di negara Rusia dan di Cina. Keduanya ada di arah timur, dan datangnya Dajjal juga Ya'juj dan Ma'juj dari arah timur juga. Hanya kepada Allah kita memohon perlindungan dari segala fitnah yang nampak dan tersembunyi, tuturnya. Negeri timur adalah Irak,
Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab memahami bahwa yang dimaksud dengan Najd dan negeri timur adalah Irak. Suatu ketika ia berkata, "Wahai penduduk Irak, sungguh seringnya kalian bertanya tentang masalah-masalah sepele, dan sungguh beraninya kalian menerjang dosa-dosa besar. Padahal aku telah mendengar dari ayahku, yaitu Abdullah bin Umar, bahwa beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya fitnah datangnya dari arah sini. Beliau sambil mengarahkan tangannya ke arah timur. Dari sanalah muncul dua tanduk setan." Hadis riwayat Muslim. Pola juga sahabat budiman yang dirahmati Allah, hal yang sama juga dikatakan banyak ulama. Mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Najd dalam hadis tersebut adalah Irak dan semua daerah dataran tinggi di sebelah timur Madinah. Mereka juga menjelaskan bahwa yang dimaksud fitnah yang muncul dari timur dan Najd adalah kekufuran, kebid'ahan, dan kesesatan. Al-Khatibi mengatakan, Najd adalah semua yang ada di daerah timur, dan Najdnya penduduk Madinah adalah Irak dan yang searah dengannya, karena ia ada di timur Madinah. Lalu makna daripada Najd adalah semua dataran yang tinggi, dan Najd adalah lawan kata Ghaur ataupun lembah yang artinya sesuatu yang rendah, sehingga Tihamah semuanya adalah lembah dan Mekah termasuk dalam Tihamah. Lalu yang dimaksud dengan dari sanalah muncul dua tanduk setan adalah di sanalah terbitnya matahari, dan memang matahari terbit dari arah timur. Sebagaimana ini dengan jelas disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, jika hajib ataupun bagian awal dari matahari telah muncul, maka janganlah sholat sampai matahari terlihat. Dan jika hajib ataupun bagian akhir dari matahari mulai tenggelam, maka janganlah sholat hingga ia tenggelam sepenuhnya. Dan janganlah sholat di sekitar waktu tersebut, karena ia ataupun matahari terbit di antara dua tanduk setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan perkataan tanduk setan ini ditafsirkan oleh Ad-Dawudi bahwa maksudnya adalah tanduk setan secara hakiki, dan dimungkinkan maknanya adalah kekuatan setan dan sarana-sarana setan yang menyesatkan manusia. Ini penafsiran yang lebih bagus. Lalu pendapat lain bahwa maknanya adalah setan menggabungkan kepalanya dengan matahari ketika ia terbit, agar orang-orang sujud kepadanya. Pendapat lain bahwa di matahari ada setan yang ketika matahari terbit, maka ia terbit di antara dua tanduk setan tersebut. Ini adalah penjelasan daripada Ibnu Hajar. Sahabat budiman yang dirahmati Allah, dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan apakah benar kemunculan tanduk setan dari arah timur menjadi pertanda kiamat. Dengan kebenaran yang telah kami sampaikan tadi dapat kita simpulkan secara masing-masing. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.